جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا لا يتلازيني يا علام أرض مهروة. Dan tentunya tidak dosa-dosa terus memberikan kepada kita. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berikan bagian besar Allah bagi bahwasanya kita dihadirkan yang mulia ini dalam rangka menghadiri aktivitas berbagian buat kita sekaligus kita ingin memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat sehingga salamnya juga semoga berguna kealimaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini tidak ada secara besar saja, namun dapat terus kita tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan tentunya ketika rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita pun bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak panjang lebar tentang poin yang saya akan sampaikan karena sebelumnya pada kesempatan kali ini kita akan memberikan Maulid yang besar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saja di pembacaan kami dan ada tausiah untuk pengajian yang akan disampaikan oleh kita pada ini dan kesempatan dan untuk itu saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighu al-wasilah. Ya Rabbi
ربي خص بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض الصحابة يا ربي وارض السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب اغفر لكل مسلم يا رب لا ترضى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سابق الدعاء يا رب يا مدعو يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سابق الدعاء يا رب صلى الله عليه وسلم ساكنا ساكرا حاملا كأنه المغلوب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعلنا واياكم مما يستجيب والصفاء والبلاء ورحمته الكريم وعلى اله وصحبه السالمين على منهج الغيب وجعلنا في الظلمات والمستجيب للظلمات والسنه اعدائه وسجوده واستعمل الاسماء sebagai uang yang disini doa عليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين يا رب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada dari semua yang telah mendatangkan begitu kita mengangkat apa yang akan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM beserta para pengurus lainnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang hadir di tempat yang paling mulia ini, mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini Allah muliakan kita. Keberadaan kita di tempat yang terbaik ini Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita, dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, Nabi yang telah membuktikan ajaran Allah, Nabi yang bisa mengantarkan kita menuju manusia yang terbaik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mengadakan acara maulid. Sebetulnya kita mencintai Rasulullah sekaligus mensyukurinya. Kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan atau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana kita mengenal Allah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW tidak diutus oleh Allah, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah sholat? Dan begitu berikutnya, segala yang kita jalani dalam hidup ini, itu semua karena kita mengetahuinya dari Rasulullah. Ya, memang ada yang mengatakan tidak ada tuh maulid-maulidan. Ya, Rasul, para sahabat tidak mengatakan maulid-maulidan. Kita hanya mensyukuri saja. Cuma ini sudah menjadi istilah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita ini umat Rasulullah atau bukan? Bapak umat Rasulullah atau bukan? Umat Rasulullah atau bukan? Ya, kalau ngaku memang enak aja, gampang ngaku sih. Bagaimana kita harus menyatakan saya umat Rasulullah?
Saya cinta Rasulullah. Kalau kata orang yang lagi bercinta, buktikan kalau engkau cinta kepadaku. Begitu, Bu? Bu. Nah. Cinta kepada Rasulullah. Apa buktinya kalau kita cinta kepada Rasul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau engkau cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada Allah, kalau bapak ibu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Maka kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, atau biasa kita sebut sunnah-sunnah Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita ngikuti apa yang dicontohkan Rasulullah enggak? Ya, ngikut sih. Kira-kira gitu ya. Kita buktikan seberapa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya ketika terdengar suara adzan. Adzan apa? Terserah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Bapak mendengar suara adzan, ya, apa yang Bapak lakukan ketika mendengar suara adzan? Adzan memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Betul? Lalu ketika adzan, apakah kita bersegera datang ke masjid atau tidak? Ya Ustadz, orang saya lagi sibuk. Nah, gitu ya. Kalau sholat zuhur kita kira lagi sibuk. Sehingga saya dengar suara adzan, tapi saya tidak menjawab suara adzan. Bahkan saya melanjutkan pekerjaan saya. Ini contoh saja. Karena memang kita ini tidak mungkin mengambil contoh kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kira-kira dalam hidup kita ini kita mengikuti Rasulullah atau mengikuti maunya kita? Ngikuti selera kita, ngikuti maunya kita, bahkan mengikuti hawa nafsu. Terutama kapan kita mengikuti hawa nafsu, keinginan kita. Dengar adzan waktu subuh, alarm juga dipasang, tapi begitu bunyi alarmnya dimatiin. Karena lelah Ustadz, ngantuk, capek. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pejuang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pejuang. Pak, Bu, kalau pejuang itu kelihatannya hidupnya senang apa susah? Pejuang kelihatannya hidupnya senang apa susah?
kelihatannya susah, gohirnya susah. Kalau pejuang, kalau pecundang lain. Kita lihat perjuangan para sahabat Rasulullah, Nabi kita juga termasuk, bagaimana melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Saya kasih contoh. Pernah nggak Rasulullah dalam perangnya kalah? Pernah nggak? Rasulullah, Nabi Muhammad, utusan Allah, diperintahkan oleh Allah ketika menghadapi orang kafir Quraisy dalam perang, tapi kalah. Mestinya kalah atau menang? Mestinya menang. Tapi faktanya mengalami kekalahan. Artinya apa? Hidup ini memang kita menghadapi apa yang namanya kalah, apa yang namanya menang. Ketika dia seorang pejuang, tidak pernah menyerah, tidak pernah dia mengeluh. Sekarang pertanyaannya, apa yang Bapak perjuangkan dalam hidup sekarang ini? Apa yang Bapak perjuangkan dalam hidup sekarang ini? Bangun subuh aja nggak sanggup, pejuang apa itu? Nah, kalau kita subuh saja nggak sanggup, apa yang mau kita lakukan? Padahal kita menghadapi musuh yang ada di dalam diri kita. Katanya umat Nabi Muhammad subuh masih ngorok. Ada yang di sini kalau subuh masih ngorok ada? Angkat tangan, saya kasih hadiah nih. Oh enggak, ternyata. Ya, ternyata ini jamaah subuh semuanya ini. Ya, alhamdulillah. Jadi seberapa kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah? Ini baru satu, Pak. Satu amalan yang namanya ibadah. Satu amalan dalam bentuk sholat. Padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang harus kita ikuti, yang kita sebut dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka sebetulnya kita ini umat Nabi Muhammad atau bukan, seberapa kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dicontohkan, yang didatangkan, yang dilakukan oleh Rasulullah, fakhudhu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Cuma dua Pak tugas kita, Pak. Bu, tugas kita cuma dua. Yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita kerjakan. Yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggal. Cuma dua kerjaan kita. Tapi kalau mau diperkecil, satu pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita? Mengerjakan hanya yang diperintahkan. Kenapa kita sulit menghadapi hidup ini? Karena yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang Nah, coba tuh perhatikan tuh. Ya. Beban kita nambah, tugas kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang dilarang dikerjain juga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana kita berupaya mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Artinya mengikuti kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Rasul. Ketika terdengar suara adzan waktu zuhur, emang Allah nggak tahu kalau kita lagi sibuk? Tahu nggak? Allah tahu nggak waktu zuhur kita sedang sibuk-sibuknya? Tahu nggak? Tahu. Makanya kita diingatkan. Bukan tidak tahu. Ketika kita sedang tidur, waktu datang sholat subuh, Allah tahu nggak kalau kita ngantuk? Tahu. Makanya dalam adzan subuh ditegaskan, as-salatu khairum minan naum. Artinya apa itu? Tidur lebih baik daripada sholat. Itu artinya ya? Artinya mana? Buktinya antara yang tidur sama yang di masjid banyakan yang tidur. Berarti pengertiannya apa? Tidur lebih baik daripada sholat. Kalau sholat lebih baik daripada tidur, pasti dia apa? Bangun. Nah, maaf nih kalau ada yang tersinggung, emang sengaja. Ya Ustaz, itu mah kerjaan saya begitu. Tapi masih bagus, alhamdulillah. Selama tidak meninggalkan sholat, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai sholat ditinggalkan. Paling tidak yang wajib. Karena kalau orang meninggalkan sholat, pasti masuk neraka. Apa dalilnya? Masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musalli. Saya membayangkan ayat ini, ya. Orang-orang yang di surga tuh lagi jalan-jalan lah kira-kira ya. Lagi asyik jalan-jalan. Lalu melihat orang yang di neraka. Mereka ditanya, kenapa ente masuk neraka? Masalakakum fi saqar. Mereka jawab, Pak, kalau nanti di neraka di akhirat kan orang jujur semua. Iya. Ada yang berani bohong? Nggak ada. Makanya kalau di dunia ini orang bohong bisa. Masalakakum fi saqar. Kenapa antum masuk neraka? Jawab mereka apa? Qalu lam naku minal musalli. Kami tidak melaksanakan sholat. Jadi Pak, kalau ada orang muslim yang menyatakan muslim dia sholat, tidak sholat berarti dia siap-siap masuk neraka. Inilah Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Sekali lagi, ini baru satu ibadah yang namanya sholat. Maka sholat wajib jangan sampai ditinggalkan. Ya soal telat-telat dikit bolehlah, kira-kira begitu. Tapi kalau umat Rasulullah kaitannya dengan ibadah, kita tetap mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dalam satu kaidah, al-aslu fil ibadah al-ittiba. Asalnya ibadah itu mengikuti. Siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita ikuti? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak sholat di rumah, Bapak ngikutin siapa? Halo. Rasulullah sholatnya di masjid berjamaah. Nah, terus Bapak sholatnya di rumah ngikutin siapa? Ngikutin ibu-ibu katanya.
Inilah yang harus kita perjuangkan. Memang tidak mudah untuk bisa datang ke masjid berbarengan dengan suara azan lalu kita sholat berjamaah, tidak mudah. Itulah yang dikatakan ribat, itulah yang dikatakan jihad. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad. Ya Pak, Bapak kalau udah umur 50 tahun sholat zuhur di rumah insya Allah 6 rakaat. Ya, udah 3 rakaat, 3 apa 2 ini? Akhirnya 2, padahal udah 3. Udah 4 rakaat, ragu lagi, lupa lagi, 3 apa 4? Akhirnya 3. Ternyata jadi 6 rakaat. Bapak hadirin sekalian, ketika kita menyatakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ibadahnya, afdolnya kita melaksanakan ibadah sholat itu di mana Pak? Di mana Pak? Takut amat bilang di masjid. Emang gak boleh sholat di rumah? Boleh nggak Pak sholat di rumah? Boleh, cuma tadi ngikutin siapa? Kalau kita umat Rasulullah, berarti kalau kita ibadah di masjid. Betul begitu? Ada yang nggak setuju? Orang-orang banyak sholat di rumah Ustaz. Bukan tidak boleh. Karena tadi, kalau yang namanya ibadah itu kita mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari ada orang yang matanya buta. Matanya buta. Rumahnya jauh dari masjid. Dan tidak ada yang bisa menuntun dia untuk sampai ke masjid. Dan dalam perjalanannya, jalannya becek. Banyak binatang. Kalau kita kan sudah, dan gelap waktu itu. Dia bilang ke ya Rasulullah, saya ini buta. Dan rumah saya ke masjid jauh. Dan saya tidak ada yang menuntun. Bolehkah saya tidak sholat di masjid? Ini pertanyaannya. Ketika itu kata Rasulullah, boleh. Jawab pertamanya, boleh. Karena apa? Karena dia buta, nggak ada yang nuntun, dari rumah ke masjid jaraknya jauh. Boleh kata Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, hal sami'tan nida? Apakah kamu mendengar suara adzan? Jawab, ya, saya mendengar. Fa'ajib. Karena kamu dengar suara adzan, maka walaupun kamu buta, walaupun kamu tidak ada yang nuntun, walaupun jaraknya jauh, tetap kamu harus ke masjid. Bu, jadi kalau suami ibu subuhnya nggak ke masjid, ada di rumah anterin. Ya tuntun. Kenapa? Karena suami ibu buta, nggak bisa ke masjid. Kalau kisahnya ini untuk membuktikan seberapa kita mengaku umat Rasul. Ya memang kalau dalam fikih berbeda pendapat gitu ya. Tapi kalau kita menyatakan saya umat Rasulullah, kaitannya dengan ibadah, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Rasul.
Ya mungkin kalau kita belum sanggup 5 waktu, paling tidak berapa waktu kita memulainya. Jangan sampai nanti datang ke masjidnya dianterin, digotong. Naudzubillahi min dzalik. Ini kaitannya dengan ibadah sholat. Belum ibadah-ibadah yang lainnya. Nggak usah diterusin lah sunnah Rasulullah, bininya lebih dari 1, nggak usah diterusin tuh. Ya? Sunnah yang lain masih banyak. Ini kalau mau ngawin, ini sunnah Rasulullah Ustaz. Ngomongnya sama bini lu tuh. Sunnah kita dalam kaitannya ibadah sholat saja adalah melaksanakan sholatnya di masjid. Itu sunnah Rasulullah. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita menyatakan atau mengadakan maulid ini adalah mengingatkan kembali seberapa sebetulnya kita ini dengan menyatakan saya umat Rasulullah. Yang korupsi uang haji itu umat Rasulullah bukan? Halo? Yang korupsi uang haji itu umat Rasulullah bukan? Coba Bapak tanya sama dia. Ini kita ngakunya umat Rasulullah tapi melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya Allah, Pak. Pengennya masuk surga. Ngakunya umat Rasulullah. Nah, maka mudah-mudahan malam hari ini dengan kita mengadakan maulid yang memang semata-mata kita mensyukuri. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak mengenal yang namanya ada masjid. Betul? Dari mana kita tahu masjid? Rasulullah yang membangun masjid. Rasulullah yang menikmati masjid. Rasulullah mencontohkan kalau sholat di masjid. Kita mensyukuri adanya Nabi kita Muhammad SAW sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau nggak ada Rasulullah, ibadah hajinya kemana? Ke Israel. Karena Rasulullah lah yang kita jadikan contoh, maka kita melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan. Jadi kalau kita hidup ini tidak mengikuti Rasulullah, pasti kita seperti orang yang dalam kebingungan. Orang bangun jam 8 bingung apa enggak? Hah? Bangun jam 8 bingung enggak dong? Bingung. Bingungnya karena nggak punya kopi aja, kali mau ngopi kagak ada. Sebetulnya Pak, seperti itulah keadaan kita. Karena memang kita tidak mungkin mengikuti jalan hidup ini kecuali mengikuti Rasulullah. Karena memang Allah ciptakan kita ini menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik itu berani memilih jalan hidupnya. Tapi ternyata dia memilih jalan hidupnya bukan sebagaimana Rasulullah contohkan. Makanya ngaku umat Rasulullah tapi melakukan maksiat. Ngaku umat Rasulullah tapi sholatnya tidak ke masjid. Apa boleh buat dah nih? Ya Ustadz, saya udah sholat aja masih diomelin mulu ini.
Kan saya udah sholat. Iya, tapi saya menyampaikan karena kita sedang memperingati bagaimana sosok manusia terbaik. Dan manusia terbaik ini harus kita jadikan contoh. Bukan contoh sekedar contoh, tapi contoh agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mengikuti Rasulullah bukan sekedar kita mengikuti, tapi menyelamatkan diri kita. Karena memang Allah utus manusia yang terbaik ini adalah supaya diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita tidak mungkin, Pak, tidak mungkin mengikuti selain Rasul. Soal masih kurang-kurang dikit, tidak apa-apa. Tapi cara berpikir kita adalah dalam hidup ini tidak mungkin kita tidak mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, soal saya baru bisa jamaahnya maghrib doang, Ustadz, tidak apa-apa. Yang jelas jangan tinggalkan sholat, gitu ya. Jangan tinggalkan amalan yang wajib. Kalau amalan sunnah suka ditinggalin nggak, Pak? Amalan sunnah suka ditinggalin nggak? Suka ya? Nah, mulai malam ini niatkan, ya, karena kecintaan kita kepada Rasulullah harus sempurna mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebut saja dalam sholat, usahakan sunnahnya juga kita kerjakan. Kenapa ada amalan sunnah? Karena amalan wajib kita suka bolong. Kalau celana kita bolong dipermak nggak? Celana aja bolong dipermak. Makanya Allah tahu kemungkinan kita dalam sholat itu bolong, maka Allah sayang betul sama kita. Untuk supaya sholat kita tidak bolong, supaya ditambal, ada amalan lain, yaitu menambalnya dengan amalan sunnah. Enggak, Ustadz, sholat saya, kalau saya sholat wajib enggak bolong. Enggak usah sunnah, enggak apa-apa kalau enggak bolong. Kalau memang Bapak yakin, Ibu yakin, sholat wajib Bapak tidak bolong. Karena nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Karena nanti amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu amalan sholat. Ketika amalan wajib kita itu sempurna. Tapi ketika amalan wajib kita tidak sempurna, kata Allah kepada para malaikat, "Hai malaikat, masih ada nggak amalan sunnahnya, sholatnya?" Ada. Kalau ada, tutup amalan wajibnya. Tapi Bapak kalau sholat wajib bolong apa enggak? Ya Ustaz, gimana nggak bolong? Baru Allahu Akbar aja ingat. Yang tadinya nggak ingat apa-apa malah ingat semua. Kecuali utang aja yang lupa. Ada nggak Bapak lagi sholat ingat utang? Allahu Akbar gitu kan? Ya, ada nggak ingat utang? Saya rasanya belum pernah ada cerita orang ingat utang. Kalau ingat yang lain banyak. Artinya ketika kita sholat malah ingat yang lain. Ini berarti namanya apa? Bolong. Ini baru amalan sholat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan malam ini
malam mengingatkan kita akan jasa Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mau melaksanakan Maulid ini bukti keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Karena kata Rasulullah, kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Kita tidak tahu bagaimana Rasulullah, tapi kita beriman. Itu lebih baik daripada orang wajar ketemu dengan Rasulullah, mereka beriman, wajar. Kita tidak pernah ketemu, tapi kita beriman. Ini lebih dahsyat nilainya dibandingkan dengan orang yang ketemu Rasulullah beriman, ya, dan kita tidak ketemu dengan Rasulullah tapi beriman, berupaya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nilainya lebih hebat daripada orang yang beriman kepada Rasulullah karena ketemu. Yang jadi masalah ketemu dengan Rasulullah nggak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka Maulid bahasa kita, mudah-mudahan Allah catat kita termasuk kita yang betul-betul beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan akhirnya kita pantas mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru hubungan kita dengan Allah yang namanya sholat. Maka saya ingatkan, usahakan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita tidak melakukan apa yang namanya sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kenapa? Karena kemungkinan tadi sholat kita bolong. Tapi Bapak kalau sholat zuhur 2:30 kira-kira qobliyah ba'diyah apa enggak? Pak, Bapak sholat zuhurnya 2:30, boleh nggak sholat zuhur 2:30? Boleh. Kira-kira Bapak kalau sholat zuhur 2:30 itu qobliyah ba'diyah apa enggak? Insya Allah enggak. Masih sholat aja masih bagus katanya ini. Masya Allah. Ini sholat hubungan kita manusia dengan Allah. Apa betul kita ini umat Rasulullah? Nah, sekarang kita lihat hubungan kita dengan manusia lainnya. Bahwa ada hubungan kita dengan manusia lainnya. Hubungan dengan Allah sebut saja contohnya sholat. Hubungan manusia dengan manusia lainnya, contohnya apa kata Rasulullah? Ada 2 malaikat waktu subuh. 2 malaikat waktu subuh dia berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat yang pertama dia berdoa, kata kedua DKM, jangan malam-malam Ustadz, jam 11:30 aja kata dia. Setuju? Saya nggak setuju tapi. 2 malaikat setiap subuh berdoa. Ini hubungan manusia dengan manusia. Ada kepedulian manusia satu dengan manusia yang lainnya. Malaikat yang pertama dia berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, berikan kepada yang berinfak gantinya. Berikan kepada yang bersedekah gantinya. Jadi kita dicontohkan, dianjurkan oleh Rasulullah karena ada 2 malaikat yang berdoa, yaitu doanya adalah, ya Allah, berikanlah kepada yang berinfak gantinya.
Kalau kita berinfak, bersedekah, itu bakal diganti oleh Allah. Makanya nggak ada ceritanya orang berinfak, bersedekah jatuh miskin, nggak ada. Yang ada juga korupsi terus dijarah, itu ada. Hah? Karena dia demen korupsi, akhirnya rumahnya dijarah. Itu ada, itu jelas itu. Tapi nggak ada ceritanya orang yang berinfak, bersedekah lalu dia jatuh miskin, nggak ada. Yakin? Nah, makanya doa malaikat yang pertama ini kepada kita, setiap subuh usahakan kita berinfak, bersedekah. Dan Allah akan ganti. Ini urusan apa tadi? Urusan peduli manusia dengan manusia yang lain. Ada nggak manusia yang pelit? Ada nggak manusia pelit? Ada nggak? Mana orangnya? Oh, nggak ada di sini. Alhamdulillah. Ketika Rasulullah menyatakan ada malaikat yang berdoa ketika dia berinfak supaya diganti, ternyata ada juga orang yang tidak mau berinfak. Pelit, koret, bakhil, apalagi? Ya udah tambahin dah. Ada. Makanya malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, hancurkan harta orang yang tidak mau berinfak. Ya. Makanya kalau kita mau bertambah hartanya, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apa yang sudah Allah berikan, keluarkan. Sebab kalau tidak, kata malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berikan kepada yang tidak mau berinfak kehancuran hartanya. Pantesan gue miskin mulu dari dulu ini. Ternyata ini ya, udah itu utang kagak lunas-lunas lagi. Iya, kalau kita tidak pernah berinfak, tidak pernah mau memberikan apa yang sudah Allah berikan, kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari harta yang ada pada kita. Makanya seperti tidak mungkin kita tidak berinfak, walaupun hukumnya sunnah. Ini contoh kalau kita mengaku umat Rasulullah, perhatian kita kepada Allah dalam ibadah sebagaimana Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita, juga perhatian sesama kita. Karena Allah sudah memberikan berbagai nikmat kepada kita, termasuk rezeki materi, yang itu diperintahkan oleh Rasulullah melalui doa dua malaikat ini. Kira-kira doa malaikat itu dikabul nggak oleh Allah? Diterima nggak oleh Allah? Pasti. Doa Bapak aja diterima, apalagi doa malaikat. Artinya kalau doa malaikat yang kedua ini kita tidak perhatikan, nah ini dia. Ya udah, kalau bahasa sogok aja malaikat yang kedua 1000 aja dah. Malaikat mau nggak dikasih duit 1000? Bapak infaknya ke masjid atau dikasih 1000 saja? Doa malaikat yang kedua udah nyerah, kata malaikat, mau gua tulis gimana ini? Kagak ditulis 1000. Ya. Tapi paling tidak doa malaikat yang kedua enggak
berlaku karena kita sudah melakukan doa yang pertama. Ini urusan menjaga harta kita. Ini urusan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah kaitannya dengan peduli kepada yang lain. Apalagi yang korupsi. Ya. Harta kita saja kalau kita tidak infakkan didoakan oleh malaikat tadi itu. Itu harta kita. Harta yang halal. Kalau kita tidak infakkan, didoakan oleh malaikat yang kedua. Ya Allah, hancurkan hartanya itu. Dia tidak mau berinfak. Ngeri apa ngeri? Ngeri, Pak. Maka bersyukurlah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebankan kepada kita untuk berinfak kecuali apa yang sudah Allah berikan. Apa yang sudah Allah berikan, kita kembalikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, hubungan kita ini hidup, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Makanya ada nggak orang yang rajin sholat, pelitnya juga rajin? Ada nggak? Ada. Maka kalau orang pelit, ya, dikatakan la yattamiul imanu wal bukhli. Tidak akan bercampur, tidak akan ngumpul antara iman dan pelit. Kalau dia beriman tidak mungkin pelit. Kalau dia pelit berarti tidak beriman. Ini pelajaran kita kaitannya dengan urusan manusia dengan manusia. Maka memang koruptor itu jahatnya luar biasa. Iya. Karena kita dianjurkan memberi, bukan mengambil. Setuju? Mana perintah Rasulullah, perintah Allah suruh mengambil? Tidak ada. Yang ada adalah suruh memberi. Kalau kata orang Sunda bahasanya giving, memberi. Tidak ada yang memerintahkan untuk mengambil. Apalagi duit haji diambil juga. Memang udah kebangetan nih manusia nih ya. Nggak ada duit lain apa? Kita diperintahkan untuk memberi, bukan meminta. Apalagi mencuri. Itu mencuri apa korupsi? Enakan bilang korupsi atau enakan mencuri? Kalau korupsi keren. Iya kan? Korupsi keren kan? Kalau koruptor itu dijaga. Kalau pencuri digebugin. Makanya kita bilang pencuri aja itu. Jangan koruptor, pencuri aja, jangan korupsi. Dasar maling lu gitu. Islam mengajarkan kita memberi. Faman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, memberinya karena apa? Karena takwa. Dan memberinya karena dia meyakini kebaikan yang Allah akan berikan kepadanya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nggak usah malam-malam, nanti subuhnya kesiangan. Gara-gara Ustaz ngomong malam, jadi subuh saya kesiangan. Saya yang disalahin malah. Jadi bagaimana kita membagi diri kita supaya kita ini menyatakan menjadi umat Rasulullah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Sebut saja amalan sholat. Usahakan sholatnya berjamaah. Usahakan sholat sunnah, qobliyah, badiahnya kita lakukan. Satu, itu yang harus kita niatkan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Yang kedua, urusan manusia dengan manusia. Seperti doa malaikat tadi. Ada perhatian kita kepada orang lain. Karena pada harta kita ada hak orang lain. Pak, kira-kira kalau setiap subuh sedekah 1000 bisa apa enggak? Nggak usah lebih, 1000 aja. Bisa enggak? Insya Allah. Ya, 1000 mah enteng Ustaz. Insya Allah. Sedekah 1000, dia nyari 1000 kagak ada. Ada 100.000, 50.000, 20.000. Kagak jadi orang suruh 1000. Seribuannya kagak ada. Habis kagak ada, udah 1000, ada juga 100.000. Makanya ternyata uang itu ngomong, Pak. Uang tuh di dompet sering diskusi, Pak. Ketika hari Jumat tuh, kata uang 100.000, kayaknya hari ini nih gue bakal keluar. Kata yang 50.000, gua. Kata yang 20.000, gua. Kata yang 10.000, gua. Kata yang 5.000, gua. Kata yang 2.000, gua. Kata yang 2.000, buktikan nanti. Datang kotak kerotok. Dibuka dompetnya. 100.000 lewat. 50.000 lewat. 20.000 ujungnya 2.000. Kata 2.000, tuh kan gua tahu. Nah, ternyata mereka sering diskusi, Pak. Makanya duit 2.000 itu lebih lecek daripada yang 100.000. Bapak kalau dapat duit 100.000 lecek sama 2.000 enggak? Enggak, 2.000 lu udah muter kemana-mana itu. Yang 100.000 mah nggak lepas-lepas dari dompet. Makanya masih mulus saja dia. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita memang tidak akan pernah sempurna mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah sampai kakinya bengkak dia sholat. Kalau kita belum ngapa-ngapain udah bengkak duluan. Maka jangan sampai ibadah kita hubungan dengan Allah sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Kita usahakan untuk bisa melakukan sholat di masjid berjamaah bapak-bapak, sekaligus kita usahakan qobliyah dan ba'diyah. Allah tahu kita sibuk. Allah tahu kita ngantuk. Justru keadaan itulah Allah mengingatkan kita. Kemudian kaitannya hubungan manusia dengan manusia. Ada rizki yang Allah berikan kepada kita. Doa malaikat itulah yang harus dijadikan dasar. Supaya harta kita jangan sampai dihancurkan oleh Allah. Karena kita tidak mau berinfak. Apa mungkin harta dihancurkan oleh Allah? Ada. Sedekah 100.000 enggak mau. 50.000 enggak mau. 2.000 juga enggak mau juga. Akhirnya dia sakit. Kalau sakit berapa bayarnya? Bapak pernah nawar ke dokter? Dok, saya sakit ini, berapa duit dok? Sekian. Boleh nggak sekian? Pernah begitu? Apa yang dibilang dokter? Langsung bayar. Masya Allah. Padahal kalau kita bersedekah, insya Allah kebersihan kita, kesehatan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau ada penyakit yang katanya udah berobat kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh, kata Rasulullah, dawu mardakum bis sadaqah. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Kalau sedekah itu bisa jadi duit juga bukan duit kalau sedekah. Senyum juga soda. Maka ada orang yang kalau senyumnya susah itu gampang sakit. Ketemu orang senyum aja dia ogah kayaknya. Cemberut aja. Ya, biasanya orang begitu gampang sakit itu. Karena ngasih senyum aja enggak mau. Saya kira ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita berat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul, tapi kita upayakan. Contohnya sholat tadi, upayakan sholat kita di masjid, upayakan kita melakukan qobliyah dan ba'diyah. Hubungan manusia dengan manusia, ya, kita berinfak, bersedekah, walaupun seribu. Untuk menguji diri kita seberapa kita mengikuti sunnah Rasulullah. Karena memang kata satu kaidah, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau kita mau mengikuti tidak sebanyak mungkin, jangan sampai tidak sama sekali. Maunya sehari 1 juta nih infaknya. Apalagi Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, Umar menyerahkan separuh hartanya. Ya Allah, kita sanggup enggak itu? Menyerahkan seluruh harta sanggup apa enggak? Insya Allah enggak sanggup. Ya sudah, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau kita tidak berinfak dengan tidak banyak, jangan sampai tidak sama sekali. Kalau belum sholat berjamaah 5 waktu, jangan sampai 5 waktunya nggak pernah datang ke masjid sholat Jumat doang. Nah, mulai sekarang kita pastikan sampai kapan kita bisa melaksanakan 5 waktu. Ya, mudah-mudahan mungkin nanti 2 minggu mau mati baru sanggup melakukan itu. Nggak apa-apa. Ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya orang, wah kayaknya gue mau mati nih. Enak banget sih sholat jamaah 5 waktu. Kan kebaikan itu biasanya mendekat akhir, Pak. Yang disebut husnul khatimah. Makanya kalau Bapak merasa, apalagi udah umur 60 tahun. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Jadi kalau malam ini umurnya 59 tahun kurang 1 hari, berarti besok mati dia. Kalau ngikuti hadis itu. Saya udah 70 Ustaz, apalagi 70 tinggal nunggu waktu doang. Maka jadikan masjid ini tempat yang terbaik untuk husnul khatimah. Saya kira ini Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita niatkan memperingati Maulid sekedar mensyukuri karena kita memahami hidup ini karena Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak bisa menjalani hidup ini. Makanya Allah utus manusia yang terbaik. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah sabarkan kita dalam melaksanakan perintahnya. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, karena tidak ada jalan lain untuk apa yang kita inginkan kecuali kita minta kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal mali wal khair wa min ahli taqwa wa min ahli al-Qur'an wa min ahli sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.